Selamat datang pada video ini. Kita akan membahas 3 jenis arsitektur sistem yang penting dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu layer, microvice, dan event drive arsitektur. Setiap arsitektur ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita pahami agar dapat memilih yang terbaik sesuai kebutuhan aplikasi. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang 3 arsitektur sistem yang sering digunakan, yaitu layer arsitektur, microvice, dan event drive arsitektur. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari setiap arsitektur serta contoh aplikasi yang menggunakannya. Yang pertama ada layer arsitektur, adalah sebuah arsitektur di mana aplikasi dibagi menjadi beberapa lapisan yang terpisah. Setiap lapisan bertanggung jawab atas fungsi sendiri. Misalnya lapisan presentasi yang menangani antarmuka pengguna, lapisan logika bisnis yang menangani proses aplikasi, dan lapisan data yang mengakses basis data. Kelebihannya, kita dapat memisahkan tugas yang membuat pengembangan dan pengujian menjadi lebih mudah. Namun, jika digunakan untuk aplikasi yang besar, arsitektur ini bisa jadi kurang fleksibel dan menambah lentasi antar lapisan. Contoh aplikasi yang menggunakan arsitektur ini adalah sistem ERP, sistem ERP, atau aplikasi web berbasis monolit. Yang kedua ada microvice arsitektur, adalah pendekatan di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan-layanan kecil yang independen, yang masing-masing menangani fungsionalitas tertentu. Setiap layanan ini dapat dikembangkan, diuji, dan dikerahkan secara terpisah, dan bisa menggunakan teknologi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Kelebihannya dari arsitektur ini adalah skalabilitas yang tinggi dan fleksibilitas dalam pengembangan. Namun, tantangannya adalah pengelolaan komunikasi antar layanan dan kompleksitas sistem secara keseluruhan. Contoh aplikasi yang menggunakan microvice adalah Netflix, Amazon, dan Uber yang memiliki banyak layanan yang saling berinteraksi. Dan yang terakhir ada event drive arsitektur, adalah arsitektur di mana aplikasi berfungsi dengan merespon event atau kejadian yang terjadi. Sistem ini sangat responsif karena setiap event yang terjadi akan memicu reaksi atau proses tertentu. Kelebihan utama dari EDA adalah skalabilitas dan fleksibilitas yang sangat baik. Namun, tantangannya terletak pada pengelolaan alur event yang bisa rumit, serta lentasi antar kejadian dan respon. Contoh aplikasi yang menggunakan arsitektur ini adalah sistem e-commerce, IoT, dan sistem pembayaran. Di sini kita bisa melihat perbandingan antar ketiga arsitektur ini. Layer arsitektur memiliki kelebihan dalam pemisahan yang jelas dan kemudahan pengujian, tetapi kurang fleksibel di skala besar. Yang kedua, microservice menawarkan skalabilitas yang tinggi dan fleksibilitas teknologi, namun mengelola banyak layanan bisa sangat kompleks. Sedangkan event drive arsitektur sangat responsif dan dapat menangani beban besar dengan baik, tetapi memiliki tantangan dalam pengelolaan state dan lentasi antar event. Kesimpulan, pemilihan arsitektur yang tepat sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi. Layer arsitektur sangat cocok untuk aplikasi yang lebih sederhana atau yang membutuhkan pemisahan logis antar komponen. Microvice arsitektur adalah pemilihan yang sangat baik untuk aplikasi besar yang membutuhkan skalabilitas tinggi dan pengembangan independen. Sementara itu, event drive arsitektur sangat efektif untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat terhadap kejadian real time seperti sistem IoT atau e-commerce. Sekian pembahasan hari ini. Thank you for your attention.